Shalom para pemirsa live channel yang saya kasihi. Selamat datang di program Perjalanan Menuju Kemuliaan. Sebuah program yang akan memberkati saudara-saudara. Ini sebuah program di mana Tuhan punya kerinduan menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Satu program di mana kerinduan Tuhan menuntun kita untuk sampai kepada kedewasaan rohani. Sebuah program yang akan menuntun kita sampai kepada berkat Allah. Memang ini adalah satu perjalanan yang nggak mudah, di mana seperti bangsa Israel juga harus melewati padang gurun dan sebagainya. Tapi jika kita meresponi perjalanan ini dengan baik dan benar, dengan pertolongan Tuhan, dengan ucapan syukur, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan makin mengenal Tuhan, dan juga kita akan makin memiliki karakter seperti Tuhan. Selamat menikmati program ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang mendengarkan pelajaran ini, barangkali saudaraku berkata, saya ini orang berdosa, saya banyak dosa, tapi hari ini saya beritahu lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia mengampuni dosamu. Kalau engkau mengaku dosa hari ini, dan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Alkitab katakan, Dia adalah Tuhan yang setia dalam mengampuni dosa-dosa kita. Dan Dia membuang ke dalam tubir-tubir laut yang paling dalam. Ada cerita dari Thailand, saudaraku. Ada seorang anak muda, namanya Sawat. Dia tinggal sebenarnya di kampung. Tapi dia nggak betah, sudah nggak kerasan di kampung, dia ingin ke kota. Lalu dia paksa ayahnya orang kaya, untuk kasih dia uang. Ayahnya berat hati, saudaraku, karena dia tahu bahwa anaknya ini pasti akan rusak nanti di kota Bangkok. Makanya dia tahan, tapi anaknya paksa dia. Akhirnya terpaksa dia berikan uang kepada anaknya, dan anaknya pergi ke kota Bangkok. Wah, senang sekali dia bisa pergi ke kota besar. Tapi di sana akhirnya nasibnya menentukan lain, karena dia menjadi seorang yang gagal total di kota Bangkok. Akhirnya saudaraku, dia terlibat dalam perkelahian antar geng. Kemudian saudaraku, dia habis, saudaraku, dipukul, dikejar-kejar oleh polisi. Dan kemudian saudaraku, dia melarat di sana. Dan dia berketetapan untuk pulang kembali ke rumah papanya. Tapi dia takut. Dia takut apakah papanya akan terima dia atau tidak. Sebab dia barangkali sudah merasa jadi anak yang murtad, meninggalkan orang tuanya. Jadi dia menulis surat, saudaraku. Dia tulis surat kepada ayahnya. Ayah, aku berdosa. Aku minta ampun. Aku gagal di kota Bangkok. Aku mau kembali ke rumah. Tapi aku takut, ayah. Aku takut apakah engkau masih mau terima saya. Lalu dia tulis di surat itu. Tapi saya minta tanda, Papa. Nanti saya akan naik kereta api. Kereta api ini akan lewati rumah kita. Maukah Papa taruh saja sehelai kain putih di pohon besar di depan rumah kita. Kalau saya lihat nanti dari jendela kereta api ada kain putih di depan rumah kita yang Papa taruh di pohon besar itu. Sebagai tanda Papa tidak benci saya. Sebagai tanda Papa sayang saya. Sebagai tanda Papa menerima saya. Tolong Papa taruh saja sehelai kain putih. Akhirnya dia memberanikan diri, dia pulang naik kereta api. Makin dekat, makin deg-degan dia. Apakah papaku akan taruh nggak sehelai kain putih? Dia nggak bisa lihat lagi karena takut. Dia tutup mata. Lalu dia minta tolong orang di sebelahnya. Bapak maukah liatin ya? Kalau ada kain putih kasih tahu ya. Berarti papaku terima aku. Saudaraku, dia tutup mata. Lalu orang yang di sebelahnya melihat. Kereta api itu melewati rumahnya. Ada pohon besar di depan rumahnya.
Waktu melewati rumahnya, saudaraku, orang yang di sebelahnya ini langsung pukul-pukul pundak daripada sawat ini, saudaraku. Hei, lihat sana. Jangan merem, lihat apa yang terjadi. Maka sahabat melihat dari jendela kereta api, saudaraku. Betul di depan rumah ada pohon besar. Sahabat nggak melihat sehelai kain putih. Nggak lihat. Tapi yang sahabat lihat apa, saudaraku? Pohon besar itu ditutup oleh ayahnya dengan kain putih. Itu kerjaan semalaman barangkali, saudaraku. Waktu sampai stasiun kereta api, sahabat melihat bapaknya yang sudah tua, berjalan sudah susah, berusaha untuk mencari dia. Dan kemudian ketika ketemu, bapaknya memeluk dia dan mengatakan, "Selamat kembali ke rumah, anakku." Ini kisah daripada bagaimana Tuhan mengasihi kita. Ketika engkau mendengarkan pengajaran ini dan engkau berkata, "Saya banyak dosa." Tapi hari ini saudara punya Tuhan yang setia. Datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan akan dosa-dosa kita. Maka Alkitab katakan dia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Aspek setia Tuhan yang lain adalah, saudaraku, dia setia dalam menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5b. Saya akan bacakan untuk saudara. Dia setia dalam menyertai kita, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 5b. Dikatakan, karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Haleluya. Jadi hari ini jangan ada yang ragu akan kesetiaan Tuhan. Dia setia dalam menyertai kita, saudaraku. Saya ada sebuah lukisan yang saya senang sekali. Yaitu lukisan tentang jejak kaki. Dikisahkan, saudaraku, ada dua orang di tepi pantai. Yang seorang sedang berjalan menggandeng tangan seorang lagi. Jadi di pantai itu ada dua pasang telapak kaki. Itu kisah daripada seorang berjalan dengan Tuhan Yesus. Karena di tepi pantai pasir, maka kelihatan sekali dua pasang telapak kaki. Suatu ketika orang itu sakit. Suatu ketika orang itu punya beban yang berat. Suatu ketika orang itu punya persoalan yang berat. Dia lihat telapak kaki tinggal sepasang. Yang sepasang nggak ada. Lalu dia bertanya kepada Tuhan. "Tuhan, kemana kau? Kenapa ketika aku sakit engkau tinggalkan aku? Kenapa ketika aku punya beban berat engkau tinggalkan aku?" Tuhan berkata, "Anakku, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Aku selalu beserta dengan engkau. Ketika engkau sakit, ketika engkau berbeban berat, ketika engkau punya persoalan banyak, kenapa engkau lihat sepasang telapak kaki? Bukan karena aku meninggalkan engkau, tapi karena pada saat itu, aku menggendong engkau. Yang ada itu telapak kakiku, telapak kakimu tidak ada karena aku menggendong engkau." Saudaraku, itulah Tuhan. Ketika engkau dalam trouble, suffering hidup ini, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia dalam menyertai kita. Haleluya. Aspek kesetiaan Tuhan yang lain adalah, saudaraku, dia setia dalam memberkati kita. Haleluya. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bukan hanya memberkati sampai kepada anak-anak kita. Bukan hanya memberkati sampai kepada cucu-cucu kita. Tapi memberkati kita sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Ulangan pasal 7 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Sebuah ayat yang luar biasa, saudaraku, saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia
yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang setia memberkati kita dan keluarga kita sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, namanya Bapak Jonathan Edward. Dia dengan istrinya, Ibu Sarah Edward, dipakai Tuhan sebagai seorang pengajar, hamba Tuhan yang diurapi, dan dia banyak sekali jadi berkat buat orang-orang Kristen pada zaman. Dia orang yang takut akan Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan saudaraku, ada sebuah data bahwa kalau Tuhan yang berjanji tidak pernah gagal. Tuhan yang berfirman tidak pernah gagal. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudaraku, tadi ayatnya berkata bahwa kepada kita yang hidupnya sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan itu mengalir bukan hanya sampai anak-anak kita. Bukan hanya mengalir sampai cucu-cucu kita. Tapi sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Ada sebuah kebenaran yang kemudian menjadi nyata dalam kehidupan Jonathan Edward dengan istrinya. Saya membaca sebuah artikel, saudaraku, tentang kehidupan hamba Tuhan ini. Saya bacakan demikian, saudaraku. Di tahun 1900, ada seorang bernama Winship. Dia mempelajari 1.400 keturunan dari Jonathan dan Sarah Edward. Jonathan Edward ini lahir di tahun 1703 dan ia adalah seorang hamba Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia seorang teolog, pemimpin sekolah Alkitab di New Jersey. Di antara keturunannya ditemukan, di antaranya 13 jadi pemimpin universitas, 65 jadi profesor, 100 jadi pengacara, 66 jadi dokter, 80 bekerja di pemerintahan, 3 jadi senator, 3 jadi wali kota, 3 jadi gubernur, dan seorang pernah menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Ini bukti bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita hidup sungguh-sungguh, maka dia setia memberkati kita sampai kepada beribu-ribu keturunan. Hari ini Paulus berdoa, bukan hanya untuk orang-orang kudus yang sudah hidup di masa lalu, tapi kepada kita, supaya kita mengalami, saudaraku, betapa panjangnya kasih Tuhan. Bicara mengalami betapa Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Hari ini alami kesetiaan Tuhan dalam segala aspek yang saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara. Maka saudara akan hidup diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, Paulus juga menginginkan kita tidak hanya mengalami betapa lebar, betapa panjang, tapi juga Paulus menginginkan kita mengalami betapa tingginya kasih Allah.